Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahdan Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi yang berjudul Kaedah tentang Am dan Khos. Apabila suatu ayat diturunkan dengan sebab yang am atau yang umum, ataupun dengan sebab yang khos atau yang khusus, maka ayat yang diturunkan dengan sebab yang am ini harus diterapkan dengan yang am pula, dan yang khos harus diterapkan dengan yang khos pula. Tetapi apabila suatu ayat yang diturunkan dengan sebab yang khos atau yang khusus, namun redaksinya itu berbentuk umum, maka banyak ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kejadian ini, yang mana kaedah tentang asbabun nuzul ini banyak diperselisihkan oleh ulama tafsir dan juga ulama usul fikih, yang mana terdapat dua kaedah. Adapun kaedah pertama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi, dan yang kaedah kedua yaitu al-ibratu bi khususis sababi la bi umumil lafzi. Baik, kita akan membahas satu persatu mengenai dua kaedah ini. Adapun kaedah pertama yaitu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi kaedah pertama ini menunjukkan bahwa sekalipun ayat yang diturunkan ini dengan sebab yang khos atau yang khusus, tetapi hukumnya itu bisa dipakai untuk umum, baik dari segi lafaz dan juga bisa diterapkan kepada kejadian yang serupa dengan ayat yang diturunkan itu. Nah, contohnya itu seperti di dalam Quran surah An-Nur ayat 6-9. Nah, di dalam suatu hadis dijelaskan lagi bahwa asbabun nuzul dari ayat tersebut mengenai peristiwa tentang Hilal bin Muawiyah, yang mana Hilal telah melihat istrinya telah berzina dengan Syuraikh. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah melihat istriku berzina dengan Syuraikh." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Datangkan kepadaku buktinya. Jikalau tidak ada buktinya, maka punggungmu akan diderai." Baik, adapun kaedah kedua yaitu al-ibratu bi khususis sababi la bi umumil lafzi. Nah, kaedah kedua ini diperpegangi oleh sebagian kecil ulama tafsir dan juga ulama usul fikih, terkhusus kepada ulama-ulama kontemporer. Nah, mereka berpendapat apabila suatu ayat diturunkan dengan sebab yang khusus namun redaksinya itu berbentuk umum, maka harus dipahami sesuai dengan sebab kekhususannya itu. Jadi di dalam suatu peristiwa tentu terdiri dari peristiwa yang terjadi, waktunya kapan, dan juga tokohnya siapa. Nah, ketiga komponen ini harus benar-benar dipahami terlebih dahulu. Jadi tidak hanya berfokus kepada peristiwa yang terjadi saja. Ulama yang berpendapat dengan kaedah ini, mereka mengemukakan pendapat bahwa jikalau ingin menerapkan suatu hukum harus ditempuh melalui jalur kias atau analogi. Jadi dengan pengetahuan ilmu asbabun nuzul ini, kita ulama-ulama itu dapat mengetahui ilat di dalam suatu hukum, sehingga ulama-ulama fikih dengan ilat ini dapat menangkap hikmah tasyri'nya, dan mereka akan menggeneralisasikannya terhadap kejadian-kejadian yang serupa.